hadir pada malam hari ini semua bersuka cita, amin. Tadi cuaca kurang mendukung, cuaca tidak bersahabat teman-teman karena hujan yang sangat deras. Tetapi berkat doa teman-teman semua yang hadir di tempat ini bisa kita lihat suasana bisa membaik kembali. Itu semua karena anugerah Tuhan. Pada hari ini, pada malam hari ini, saya percaya kita datang di tempat ini untuk satu tujuan, yaitu merayakan kelahiran Sang Raja, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia dahsyat dalam kehidupan kita. Saya berterima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, kita sudah mendengarkan tema tadi dari beberapa kata sambutan bahwa sebenarnya bukan berjalan, tetapi melangkah bersama Yesus. Jadi tema yang diberikan panitia kepada saya yaitu melangkah bersama Yesus. Sama-sama kita katakan melangkah bersama Yesus. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema ini sangat-sangat perlu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Karena anak-anak muda selalu identik dengan yang namanya masa depan, cita-cita, bagaimana ke depannya. Jadi kita perlu melangkah bersama Yesus. Amin. Pernahkah kita bertanya di dalam kehidupan kita? Sejak saya menerima tema Natal ini, saya bertanya-tanya di dalam hidup saya, kenapa saya harus melangkah bersama dengan Yesus? Kenapa saya harus melangkah bersama dengan Yesus? Bukankah anak-anak muda selalu mempunyai kekuatan di dalam dirinya? Berbeda dengan orang tua, anak-anak muda mempunyai cara berpikir yang berbeda, mempunyai masa depan yang begitu panjang, mempunyai kekuatan fisik yang berbeda dengan orang tua. Tetapi kenapa tema Natal pada malam hari ini diberikan kepada anak muda melangkah bersama Yesus? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam diri kita yang hadir pada malam hari ini. Bukan suatu kebetulan teman-teman hadir di tempat ini, tetapi mengapa tema Natal pada saat ini melangkah bersama Yesus? Ya, kalau kita pelajari keadaan situasi di zaman sekarang teman-teman, ternyata kalau kita lihat perkembangan zaman yang sangat signifikan, perkembangan zaman yang sudah merajalela, kita bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anak muda di luar daripada Yesus. Kita nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah ke kota besar, di Pulau Senias ini saja, atau di lingkungan kita berada. Kebanyakan anak-anak muda di zaman sekarang ini lebih banyak menggunakan waktunya, kesempatannya berfoya-foya. Ada banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini lebih banyak menggunakan hidupnya ke hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak anak-anak muda, baik itu minuman keras, merokok, pornografi, seks bebas. Ada banyak terjadi di zaman sekarang ini, dan ada banyak terjadi di lingkungan kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terjadi teman-teman, bahkan teman-teman menjadi kesaksian ya di lingkungan masing-masing. Jadi orang yang di luar Yesus, yang tidak mau melangkah bersama Yesus, maka ia akan mengalami kehancuran di dalam dirinya. Ia akan mengalami kegagalan di masa depannya. Ia akan mengalami satu musibah ya yang akan terjadi untuk masa depannya. Dan saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini tidak mau gagal untuk masa depan kita. Amin. Kita tidak mau gagal demi cita-cita kita ke depan karena perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, coba kalau kita lihat lingkungan kita, ya, pesta pora, mabuk-mabukan, ya,
minuman keras, pornografi, seks bebas terjadi. Itu terjadi di kalangan anak-anak muda karena mereka tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka tidak mau sejalan, mereka tidak mau melangkah bersama dengan Tuhan. Mereka kira apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu benar, tetapi sebenarnya menuju kepada kegagalan, kekecewaan, ya. Jadi teman-teman siap mau melangkah bersama dengan Tuhan, amin. Amin. Siap melangkah bersama Tuhan, amin. Kurang keras, amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Untuk menghormati firman Allah kita bangkit berdiri, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita baca sama-sama. Kalau ada yang bawa Alkitab tab, Alkitab HP, silakan baca di dalam HP. Yang bawa Alkitab, kita baca dalam Alkitab kita masing-masing. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan membuat menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik teman-teman silakan duduk. Firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Bagaimana cara kita supaya kita bisa melangkah bersama Yesus? Kita sudah tahu tadi, dari awal saya sudah jelaskan akibat kalau kita tidak mau melangkah bersama dengan Yesus. Dan kita akan mengerti sekarang bagaimana cara kita untuk melangkah bersama dengan Yesus. Firman Tuhan datang kepada Abram. Ya, firman Tuhan datang kepada Abram begini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa firman Tuhan menyuruh Abram keluar dari keluarganya, keluar dari tanah kelahirannya, keluar dari negerinya? Kenapa Allah menyuruh Abram keluar untuk menerima janji yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya? Apakah Tuhan tidak sanggup? Apakah Tuhan tidak mampu memberkati Abraham di tengah-tengah keluarganya? Apakah Tuhan tidak mampu memberkati Abraham di negerinya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri? Mampu, saudara. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas hidup Abraham. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyuruh, Abraham, keluar. Keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu. Aku akan memberkati engkau. Ya, kenapa harus Abraham disuruh keluar? Padahal Allah mampu memberkati Abraham di tengah-tengah keluarganya. Allah mampu memberkati Abraham di negerinya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri. Ternyata ada sebabnya, teman-teman. Ternyata di tanah kelahiran seorang Abraham ini, di Ur Kasdim, teman-teman, mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga Tuhan tidak mau memberkati Abraham di tanah kelahirannya sendiri. Ya, itulah yang menghambat Abraham tidak diberkati di tanah kelahirannya. Karena kenapa? Di tanah kelahirannya penuh dengan dosa, penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan kejahatan-kejahatan. Segala kejahatan ada di tanah kelahiran seorang Abraham. Ternyata kalau kita ambil aplikasi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah memberkati kita. Tuhan tidak akan pernah melangkah bersama kita kalau kita tetap hidup di dalam dosa. Katakan amin. Tuhan tidak akan pernah melangkah bersama dengan kita kalau kita tetap tinggal di dalam dosa. Ya. Jadi untuk melangkah bersama dengan Tuhan, bagaimana cara untuk melangkah bersama dengan Tuhan? Kita harus tinggalkan dosa
dosa-dosa kita. Hei pemuda-pemudi, ya, ingat, iblis sangat mengincar engkau. Kita ini adalah togat-togat gereja Tuhan. Kita ini mempunyai masa depan yang begitu panjang. Iblis sedang mengincar kita. Ia akan menghancurkan hidup kita. Jangan tinggal terus di dalam dosa. Dosa pornografi, yang suka nonton pornografi, hentikan itu. Tuhan tidak mau melangkah bersama dengan engkau. Ya. Dosa seksual, hentikan itu. Tuhan tidak mau melangkah bersama dengan engkau. Ya. Dosa mabuk-mabukan, hentikan itu. Tuhan tidak mau melangkah bersama dengan engkau. Hentikan semuanya itu. Karena Tuhan tidak akan melangkah bersama dengan kita kalau kita tetap tinggal di dalam dosa. Ya, yang suka melawan orang tua, yang suka membangkang kepada orang tua di zaman sekarang ini, teman-teman. Ya, anak-anak muda senang sekali melawan orang tua. Tidak patuh di bawah pimpinan gereja. Ya, tidak mau diatur orang tua, tidak mau diatur di sekolah, dimanapun dia berada selalu membangkang, angkuh, sombong. Kebanyakan anak-anak muda di zaman sekarang ini. Dan Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan mau melangkah bersama dengan kita kalau kita tetap pertahankan posisi kita, tetap hidup di dalam dosa seperti Abraham. Ya. Jadi teman-teman yang terkasih, bagaimana cara kita untuk keluar, untuk berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan? Tinggalkan semua dosa-dosa kita. Amin. Tinggalkan semua perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perilaku-perilaku yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan semua itu. Karena Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau melangkah bersama dengan engkau. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang masih menikmati dosa, yang masih menikmati kehidupan sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya, berhenti sekarang. Masa depanmu lagi suram. Tetapi Tuhan mau datang kepada kita pada hari ini, pada malam hari ini. Dia mau melangkah bersama dengan engkau. Jika teman-teman, kita semua di tempat ini mau meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Amin. Amin. Kita bisa lihat kehidupan anak-anak muda yang tetap hidup di dalam dosa, yang tetap menikmati dosa, yang tetap hidup di dalam foya-foya, yang merasa mereka masih muda, tidak apa-apa, nikmati saja. Coba lihat, mereka menjadi sampah masyarakat, mereka menjadi beban keluarga, mereka menjadi satu masalah di lingkungan mereka, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan tidak mau kita gereja Tuhan, anak-anak muda, masa depannya hancur. Firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini. Keluar dari situ. Tuhan mau melangkah bersama dengan engkau. Amin. Tuhan mau melangkah bersama dengan engkau. Ketika Abraham menuruti apa yang dikatakan Tuhan, ia keluar dari negerinya, ia keluar dari sanak saudaranya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan penyembahan berhala. Mulai saat itu teman-teman, mulai saat itu Tuhan juga melangkah bersama Abraham. Saat itu juga Tuhan bersama-sama dengan Abraham, mulai melangkah bersama Abraham untuk menuju yang sudah dijanjikan di dalam kehidupan Abraham. Ketika kita sudah berhenti akan dosa kita, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan mau melangkah bersama kita, pemuda-pemudi di tempat ini. Semua kita yang hadir pada malam hari ini, Tuhan mau melangkah bersama dengan kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, apakah teman-teman mau melangkah bersama dengan Tuhan? Amin. Amin. Teman-teman mau melangkah bersama dengan Tuhan? Amin. Berbaliklah, tinggalkan semua keinginan-keinginan anak-anak muda, nafsu-nafsu anak-anak muda, ya, dosa-dosa anak-anak muda. Kita harus tinggalkan itu. Kita harus keluar dari itu supaya Tuhan mau melangkah bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Ya, apa akibat kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan? Kita tadi sudah keluar daripada dosa kita. Kita keluar dari setiap perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa akibatnya teman-teman yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, masa depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan yang penuh harapan. Coba kita buka di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18, sama-sama kita baca. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mulai melangkah bersama Tuhan, maka harapan kita, cita-cita kita, masa depan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Kadang kalau kita melangkah bersama, berjalan bersama pacar kita, kadang harapan itu akan hilang. Di PHP-in. Aku sayang kamu, kamulah bidadariku. Lama-lama kamu adalah bidadaroku. Ya, tidak ada kepastian di dalamnya. Ya, ada banyak anak-anak muda hancur ketika berjalan bersama dengan pacarnya. Aku akan berikan segalanya bagimu, asalkan kamu mencintaiku. Ujung-ujungnya apa? Kekecewaan. Tetapi firman Allah datang kepada kita. Kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi bagian kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi yang menjamin harapan kita, yang menjamin masa depan kita, yang menjamin seperti apa kita ke depan anak muda, bukan kita, tetapi Tuhan yang melangkah bersama dengan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, yang menjamin masa depanmu, cita-citamu, seperti apa engkau ke depan, bukan kamu, tetapi Tuhan yang melangkah bersama dengan engkau. Jadi teman-teman dikasihi Tuhan, maukah kita memiliki masa depan yang begitu cerah? Amin. Maukah kita menatap masa depan yang baik? Amin. Mari melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi pemuda yang berkemenangan. Roma 8 ayat yang ke-31 kita baca. Roma 8 ayat yang ke-31. Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita akan berkemenangan di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Begini firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Jadi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kita selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi teman-teman jangan merasa, aduh keadaan ekonomi keluarga saya, keterbatasan saya suka nggak dianggap ketika saya ikut di dalam satu organisasi. Saya tidak dianggap di keluarga saya dianggap orang yang tidak berguna. Saya mau katakan kepada teman-teman, ada satu anak muda yang bernama Daud yang tidak pernah dianggap di dalam keluarga. Daud tidak pernah diharapkan di dalam keluarga. Di tengah-tengah saudaranya dia dijadikan sebagai babu di dalam keluarganya, sehingga dia disuruh untuk menggembalakan domba. Dombanya tidak banyak, hanya 2-4 ekor. Kenapa? Supaya tidak rugi. Kalau Daud disuruh ke hutan, dimakan oleh serigala, dimakan oleh singa, domba yang 3-4 itu tidak menjadi masalah bagi keluarganya. Intinya Daud harus mati di tengah hutan.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, teman-teman? Ia melangkah bersama dengan Tuhan. Ia terus melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan yang dihadapi oleh Daud, apapun keadaan situasi, secara batin dia terluka melalui keluarganya. Sifat dan perilaku keluarganya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah masyarakat, Daud ini dianggap orang yang tidak berguna. Adakah di antara kita pada malam hari ini, teman-teman berada dalam situasi yang sama? Teman-teman berada dalam situasi sering dibully, sering tidak dianggap, tidak diharapkan. Bahkan keadaan ekonomi kita menjadi satu ukuran untuk melihat masa depan kita. Mungkin teman-teman berkata, saya ini dari kampung, mana bisa saya bisa mencapai masa depan. Saya ini dari desa, mana bisa saya bisa melihat masa depan yang begitu bercerah. Mungkin ada di antara kita. Tetapi firman Allah berkata, kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, terus melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita akan menemukan masa depan kita. Amin. Bukan keadaan, bukan situasi yang menentukan keberhasilan, bukan situasi dan keadaan ekonomi kita, keberadaan kita dimanapun kita berada, tetapi Tuhanlah yang menentukan masa depan kita. Makanya kita harus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, ya, supaya apa? Kita berkemenangan di dalam hidup kita. Kita berkemenangan atas dosa-dosa kita. Kita berkemenangan atas setiap godaan-godaan yang ada. Kita berkemenangan menghadapi situasi keadaan di zaman modernisasi ini. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, kalau ingin melihat masa depan yang penuh harapan yang tidak akan pernah hilang, maka melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kalau ingin menjadi pemuda-pemudi yang berkemenangan atas hidupnya, yang tidak diatur oleh keadaan situasi, karena keadaan ekonomi, keadaan di mana ia tinggal, melangkahlah bersama dengan Tuhan supaya memiliki kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita yang datang, jangan sia-siakan kedatangan kita pada malam hari ini. Kita tangkap firman Allah, kita jadikan dasar kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu ketika saya melangkah bersama Tuhan, masa depanku tidak akan pernah hilang. Ketika saya melangkah bersama Tuhan, saya akan menjadi pemuda yang berkemenangan dalam segala situasi keadaan yang saya hadapi. Jadi teman-teman, marilah kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita muliakan pada malam hari ini, teman-teman. Kita harus mengerti, kita harus memahami, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Agung. Tetapi karena Ia tahu kita manusia yang lemah, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, manusia yang tidak punya pengharapan, manusia yang tidak bisa menatap masa depan yang begitu indah ke depan. Pada malam hari ini yang kita rayakan, 2000 tahun yang lalu, Ia turun dari surga, mengambil rupa sebagai manusia. Ia berinisiatif, teman-teman. Ia berkemauan supaya apa? Supaya setiap orang yang mau melangkah bersama dengan Dia, Ia ingin menyertai mereka. Ya, Matius 1 ayat yang ke-21, ayat terakhir. Matius 1 ayat yang ke-21. Begini firman Allah. Matius 1 ayatnya yang ke-21, begini firman Allah. Ia akan melahirkan dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Kita harus sadari teman-teman, pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini, karena Allah telah memulai dari dirinya sendiri turun ke dunia untuk menyertai kita. Apakah kita menyanyiakan kesempatan ini? Apakah kita menyanyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Tuhan berinisiatif, Ia berkeinginan menyertai kita, mau melangkah bersama dengan kita, mau memberkati kita, mau menata masa depan yang penuh pengharapan. Pertanyaannya, apakah kita mau? Apakah kita mau melangkah bersama Allah Immanuel itu? Apakah kita mau melangkah bersama dengan Allah yang ingin menyertai kita? Pertanyaan ini saudara, saya sampaikan, saya berikan kepada teman-teman semua yang hadir di tempat ini. Jawab di dalam pribadi masing-masing, jawab di dalam diri masing-masing, renungkan itu. Apakah saya mau menyanyiakan Allah Immanuel itu, yang memberikan dirinya, yang memberikan waktunya, yang memberikan segala-galanya bagi saya, menyertai saya? Apakah saya menyanyiakan itu? Saya secara pribadi, saya tidak akan menyanyiakan itu, karena saya tahu ketika Allah Immanuel itu menyertai saya dan saya ikut bersama dengan dia, saya melihat masa depan yang penuh kepastian. Amin. Masa depan yang berkemenangan. Mari bang, teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Karena kami tahu, kalau kami tidak melangkah bersama dengan Tuhan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan yang akan kami alami. Tetapi ketika kami mau melangkah bersama dengan Engkau, Engkau turun ke dunia ini, Engkau menyertai kami. Dan ketika kami mau melangkah bersama dengan Engkau, kami mendapatkan kepastian. Kami menjadi pemuda-pemudi yang berkemenangan. Kami tidak lagi takut dengan keadaan dan situasi yang ada. Kami tidak diatur oleh keadaan ekonomi yang ada, tetapi kami tetap melangkah bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya masa depan kami sudah dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tuhan yang bersama kami, sekalipun ku berjalan, kita tidak akan pernah takut karena Tuhan melangkah bersama dengan kita. Haleluya. Oh Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, bersepadu sekalipun hidup tak menentu, sekalipun haleluya hidup tak menentu, hanya Kau Tuhan kepastian bagi kita.